Selamat pagi, kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil laporan PBL kami tentang NAND Flash Memory. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Reni Mariani Batubara NIM 39 sebagai PIC, Maulana Ihsan Saputra NIM 06, dan Wida Royanisa Manalu NIM 37. Materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi itu yang pertama proses bisnis, yang kedua hasil observasi, yang ketiga proses perhitungan harga pokok produksi, yang keempat kendala yang dihadapi selama proses PBL, dan yang terakhir ada kesimpulan. NAND Flash Memory Reader. NAND Flash Memory merupakan salah satu teknologi yang lagi hangat dibicarakan di dunia teknologi karena perannya sangat penting dalam beberapa alat elektronik yang digunakan oleh seluruh masyarakat dunia sekarang, dari pembuatan smartphone, perangkat penyimpanan seperti SSD, flash drive, dan lain-lain. Proses bisnis yang dimulai dari wafer mount. Wafer dipasang pada pita plastik yang diletakkan pada cincin. Pemasangan wafer dilakukan tepat sebelum wafer dipotong menjadi cetakan terpisah. Yang kedua, ada wafer saw. Straight width, lebar jalur potong merupakan informasi utama untuk pemilihan blade. Yang ketiga, ada die attach. Merekatkan IC tunggal ke substrat, bahan pengikat bisa berupa epoksi atau lem ke selotip DAF. Yang keempat, ada epoxy cure untuk merekatkan chip ke LED frame pad agar dia tidak mudah lepas. Yang kelima, ada die bonding. Proses dimulai dengan mengambil chip dari wafer dan menempatkannya di lokasi tertentu pada substrat. Cetakan ditempatkan ke dalam epoksi yang telah dikeluarkan sebelumnya atau ditempatkan ke dalam solder. Yang keenam, ada wire bonding. Kapilleri disambungkan pada transducer. Yang ketujuh, ada molding. Proses line continue, bahan tersebut dibungkus atas dan bawah dengan plastik film polietilen atau nilon untuk mencegah adhesi otomatis. Pasta dioleskan secara merata ke film bagian bawah. Seret kaca yang telah dipotong secara acak disimpan atau dipasta. Yang kedelapan, ada plating. Proses penutupan permukaan tembaga dari LED frame agar mudah disolder. Yang kesembilan, ada marking. Dipakai untuk membuat sketsa pola pada gambar. Tiap section akan dibuat oleh seorang filter dalam lembar atau plat atau material. Yang ke-10 ada saw simulation. Simulation dicapai dengan menggergaji melalui saluran LED frame yang dibentuk dengan bilah tipe berlian yang memisahkan baris dan kolom RY. Dalam proses pengergajian yang sama menciptakan tantangan nyata dalam hal kualitas produk. Yang terakhir ada pick and place. Mesin pengambilan dan tempat otomatis modular yang dilengkapi modul selotip dan gulungan, pengumpan mangkuk dan pengumpan tabung, ergonomis, akses mudah, ekonomis dan mudah digunakan. Modul input dan output standar kami dapat ditempatkan di sekitar pick and place unit. Hasil observasi. NAND Flash Memory adalah komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memungkinkan desainer membangun subsistem yang lengkap dan fungsional. Banyak desain sekarang beralih ke NAND Flash untuk memanfaatkan kepadatannya yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah untuk aplikasi performa tinggi. Berdasarkan wawancara dengan tim PBL TNFM, peneliti mendapati informasi bahwa jumlah pekerja berjumlah 5 orang, jumlah jam kerja 7 jam, dan bekerja selama 8 hari dalam 1 bulan. Dan gaji berdasarkan keputusan gubernur nomor 1362 tahun 2020, tanggal 20 November 2020, UMK Kota Batam nilainya sebesar Rp4.150.930. Berdasarkan wawancara dengan tim PBL TNFM, peneliti mendapati informasi bahwa jumlah pekerja berjumlah 5 orang, jumlah jam kerja 7 jam, dan bekerja selama 8 hari dalam 1 bulan. Dan gaji berdasarkan keputusan gubernur nomor 1362 tahun 2020, tanggal 20 November 2020, UMK Kota Batam nilainya sebesar Rp4.150.930. B. Biaya listrik. Komponen dari biaya listrik pabrik terdiri dari nama mesin, kilowatt hour,
tarif per kilowatt, biaya per hari, biaya per jam, kemudian biaya per hari selama 7 jam. Dan total biaya listrik sebulan atau selama 8 hari aktif kerja sebesar Rp992.326. E. Biaya produksi berdasarkan aktivitas atau disebut juga unit per hour. Komponen unit per hour terdiri dari jumlah tenaga kerja, jam kerja dengan satuan menit, lalu jam kerja dengan satuan detik, pitch time, satuan detik per unit, output, unit per hour, kemudian unit per hour dikali 7 jam kerja. Yang mana UPH dikali 7 jam aktif kerja sebesar E. Biaya produksi berdasarkan aktivitas atau disebut juga unit per hour. Komponen unit per hour terdiri dari jumlah tenaga kerja, jam kerja dengan satuan menit, lalu jam kerja dengan satuan detik, pitch time, satuan detik per unit, output, unit per hour, kemudian unit per hour dikali 7 jam kerja. Yang mana UPH dikali 7 jam aktif kerja sebesar 2.460. E. Biaya produksi berdasarkan aktivitas atau disebut juga unit per hour. Komponen unit per hour terdiri dari jumlah tenaga kerja, jam kerja dengan satuan menit, lalu jam kerja dengan satuan detik, pitch time, satuan detik per unit, output, unit per hour, kemudian unit per hour dikali 7 jam kerja. Yang mana UPH dikali 7 jam aktif kerja sebesar 2.463. F. Besaran harga pokok produksi. Menghitung besarnya biaya bahan baku. Biaya bahan baku awal sebesar 7.762.000. Kemudian ada pembelian bahan baku sebesar Rp4.890.000. Kemudian pembelian bersih totalnya adalah Rp4.890.000. Ditambahkan dengan biaya bahan baku awal. Dapatlah biaya baku yang siap digunakan sebesar Rp12.652.000. Lalu persediaan bahan baku akhir sebesar Rp6.403.000. Menghitung besarnya biaya overhead pabrik. Biaya listrik pabrik sebesar Rp992.326. Biaya depresiasi sebesar Rp1.026.107. Biaya overhead pabrik sebesar Rp2.018.433. Menghitung besarnya harga pokok produksi. Biaya bahan baku langsung sebesar Rp6.403.000. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2.421.376. Kemudian biaya overhead pabrik sebesar Rp2.018.433. Jadi harga pokok produksi sebesar Rp10.842.809 dan harga pokok produksi per unit sebesar Rp4.403. Adapun kendala yang dihadapi selama proses PBL yang pertama, ketersediaan dosen PIC untuk tatap muka dan melakukan wawancara mengalami kendala karena tidak berada di tempat dan ada urusan lain. Yang kedua, dosen PIC sudah bertanggung jawab dan mengalihkan wawancara ke Pak Gozali selaku laboran di TMF. Namun, ada beberapa informasi yang tidak didapat dan peneliti mencari sendiri dari sumber lain. Hal itu memperlambat proses observasi dan perhitungan HPP.
Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, Politeknik Negeri Batam melakukan kebijakan dilarangnya berkerumun dan ini menjadi kendala saat peneliti melakukan observasi dan diskusi bersama tim. Tentunya hal ini membuat peneliti dan tim berpindah tempat untuk melakukan diskusi dan koreksi dari hasil observasi. Kesimpulan, dalam menentukan harga pokok produksi digunakan pendekatan full costing, sehingga unsur-unsur biaya dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang bersifat variabel maupun tetap diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi. Dari perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkan harga pokok produksi batching plant per unit sebesar Rp4.403. Harga pokok produksi tersebut didapatkan dari biaya bahan baku sebesar Rp6.403.000 dan biaya overhead pabrik baik bersifat variabel maupun tetap sebesar Rp2.018.433 dan biaya tenaga kerja sebesar Rp2.421.376. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penulisan dan penyampaian. Terima kasih.